Kadanta Media Tanah Toraja mengabarkan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja, membuka implementasi dan indikator layanan esensial PAUD Holistika Integratif. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan juga selaku Bunda PAUD Kabupaten Tanah Toraja, Dr. Erni Yeti Riman SKMMKes, membuka implementasi dan indikator layanan esensial PAUD Holistik Integratif, di Posyandu Seroja, Kelurahan Padanggiring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tanah Toraja, Jumat tanggal 17 April tahun 2026. Hadir di pembukaan, implementasi dan indikator layanan esensial PAUD Holistik Integratif, Kadis Kesehatan, Yosefin Rombetasik SSI APT, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Andarias Lebang SPDMM, Kadis DP3 AKB, Alberto T. Tanduklanggi SEMM. Turut hadir Camat Rantetayo, Kapus Rantetayo, Sekcam, Kabid, Lurah Padanggiring, Kepala Sekolah dan Guru, tokoh masyarakat, bersama orang tua PAUD dan lansia. Simulasi yang ditekankan oleh Kadis Kesehatan, Yosefin Rombetasik, ada 5 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan. Hal lain yang ditekankan oleh Kadis DP3 AKB, Alberto T. Tanduklanggi, menekankan ada 8 fungsi keluarga yaitu, agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, ekonomi, sosialisasi dan pendidikan dan pembinaan lingkungan. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Andarias Lebang menekankan, baru-baru berapa hari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menandatangani MOU, dengan BNNK, tentang kurikulum anti narkoba, dengan mengundang sebanyak 70 lebih peserta dari guru SMP, SD dan guru PAUD, untuk mensosialisasikan dampak tentang narkoba, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Hal ini harus di-stopkan dan menghindari serta menjauhkan diri kita. Narkoba, judi dan penyakit sosial kita harus lawan dan stopkan, tegas Kadis Pendidikan. Inilah sambutan selengkapnya, Ketua Tim Penggerak PKK dan juga selaku Bunda PAUD Kabupaten Tanah Toraja, Dr. Erni Yeti Riman SKMMKes, saat membuka implementasi dan indikator layanan esensial PAUD Holistik Integratif, di Posyandu Seroja Padanggiring Kecamatan Rantetayo. Yang bekerja, yang bersinergi dengan PAUD, bersinergi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan DP3 AKB. Tadi Bapak Ibu yang saya kasihi dan banggakan, dengan efisiensi anggaran pada saat ini seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, masuk Kabupaten Tanah Toraja, kita hampir 200 miliar pengurangan transfer dana. Tapi itu bukan semacam sebenarnya pengurangan, tapi kalau kita melihat bantuan-bantuan dari pusat itu lebih besar masuk di Kabupaten Tanah Toraja. Salah satu contoh saya sampaikan, walaupun pengurangan yang 200 miliar, tapi bantuan yang masuk dari pusat itu salah satu contoh, dilakukan pembangunan sekolah rakyat 214 miliar yang sementara dibangun. Nah, lebih motor Bapak Ibu ya, yang kita dikurangi 200 miliar tapi mentama sekolah rakyat dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, cuma 52 yang dapat sekolah rakyat di seluruh, termasuk Tanah Toraja yang dapat. Ya moto, kenapa kita dapat? Ini karena kita bisa bersinergi, kita bisa bekerja sama dengan tulus dan ikhlas. Ini karena ketulusan kita, doa kita bersama, sehingga kita dapat rezeki. Kemarin ada Direktur Sekretaris Dirjen PU yang menangani infrastruktur, termasuk juga sekolah-sekolah rakyat, karena dia inginkan bulan Juli ini sudah selesai sebenarnya yang sekolah rakyat itu. Saya selalu posting di medsos tugas-tugas pekerjaan, bukan kita posting pada saat kita makan, bukan itu yang diposting. Yang diposting itu adalah pekerjaan kita, supaya orang tahu. Itulah fungsinya media. Kita pergunakan media secara positif, supaya orang tahu, masyarakat tahu apa yang kita lakukan. Jangan dipikir kita, oh kepala dinas
pendidikan, kepala dinas kesehatan, kepala dinas DP3 AKB, kepala Pak Camat, Ibu Lurah, Pak Sekcam. Apa aja mati? Tidak ada yang kegiatan-kegiatan kita posting yang hal-hal positif. Jangan posting kalau kita makan bersama keluarga. Ya. Bukan itu yang diposting. Jangan posting masa kapurung hangus kapurungnya, hangus kapurung bubur hangus. Bukan itu yang diposting. Bertengkar sama suami diposting itu. Bukan itu yang diposting. Diposting bagaimana menggunakan media yang positif. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua di 3 dinas ini. Walaupun efisiensi, tapi jangan mengurangi kinerja kita. Jangan mengurangi kinerja kita. Supaya kinerja kita tidak kurang, ya kita bersinergi. Karena kita kan memang kita mau kerja, tapi kan biasanya orang, oh kami mau ke sini. Seperti kami mau ke sini, mana uang bensin. Jangan berpikir begitu dulu ya. Melakukan dulu tugas tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab. Pasti Tuhan kasih rezeki. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya sinergi dengan 3 dinas terkait ini, kiranya semua bisa jalan. Saya bersyukur teman-teman membantu, tidak bisa juga kalau teman-teman tidak membantu. Yang paling utama adalah saling percaya, kerjasama, saling keterbukaan. Jangan ada dusta di antara kita. Tidak boleh. Kalau ada apa-apa, ada kue aja disembunyi-sembunyi. Kalau kalau buntu nih, ibu begini, tidak boleh. Itu karena berkati kita pembatuan kok. Bekerja secara tulus, bekerja secara keterbukaan, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Semua senang. Masyarakat yang paling utama adalah tepat sasaran kepada masyarakat. Buktinya ini, puji Tuhan, kita bisa lakukan 3 dinas terkait. Kita bisa melakukan pembukaan PAUD holistik integratif. Dan kemarin kami disuruh 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya presentasi di muka Ibu Gub dan Ibu-Ibu Forkopimda di Provinsi, di Rujak Gubernur. Saya presentasi bahwa kegiatan-kegiatan kami salah satu di PKK inilah kegiatan kami, di Bunda PAUD ini kegiatan kami, dan kami bersyukur sudah ada 33 PAUD yang sudah dinegerikan. Itu diapresiasi dari Ibu Gubernur. Dia bilang tolong kabupaten kota yang ada, contoh Kabupaten Tanah Toraja. Dan yang kedua yang kita diapresiasi adalah bahwa guru-guru PAUD, karena memang harus peningkatan sumber daya manusia supaya bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan pengajaran bimbingan dengan yang berkualitas. Jadi guru-guru PAUD itu semua harus S1, minimal S1 PAUD. Makanya kami dari Himpunan Pendidik Anak Usia Dini, kami anggarkan untuk bantuan, ya Tanah Bubang untuk fotokopi jangan dibilang, wih sudah. Ya kita syukuri saja. Untuk fotokopi kita 6 orang tahun lalu mendapatkan bantuan guru-guru S1 PAUD, bantuan pendidikan itu dari Himpaudi. Tahun ini karena pengurangan dana-dana itu memang dari pusat dan Himpaudi juga hibahnya juga dipotong. Ya kita cuma dapat dari yang lalu cuma dapat 25%. Saya katakan sama Pak Kabit, jangan kita mundur karena ini program strategis kita, bantuan guru-guru PAUD, S1 PAUD yang 6 orang kemarin. Saya berpikir karena kita cuma dapat bantuan 50 juta tahun ini, kemarin kita dapat 150 ya. Jadi kami bantu 6 orang, berarti kami kasih 1 guru PAUD 10 juta, jadi 60 juta. Tahun ini kita cuma dapat 50 juta. Saya bilang Mbak Bisusi saya bilang mau ditingkatkan. Nah 50 juta ada dampak Mbak Bisusi yang kegiatan-kegiatan lain. Tapi saya sampaikan sama Pak Kabit PAUD, Pak Kabit jangan kita mundur. Iya Bu, jangan mundur karena ini program strategis tak. Kalau begitu, lihat nih di kegiatan di Himpaudi. Ambil di situ anggarannya 3 orang, terus di
Pokja Bunda PAUD, bantu di situ 3 orang, jadi tetap walaupun efisiensi tetap kita bisa bantu 6 orang. Nah, ini adalah strategis bagaimana supaya kegiatan-kegiatan kita semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi tadi Bapak Ibu, jadi untuk program PAUD HI ada 8 layanan esensial yang perlu kita lakukan, nanti dari dinas terkait yang akan menjelaskan ya. 8 layanan esensial ini untuk PAUD HI, yaitu yang pertama sebagai penyelenggara kelas orang tua. Ini banyak orang tua ya tadi. Semangat ki ibu-ibu, bapak ibu. Nah, tidak ada bapak-bapak antara anaknya ya? Oh, di posyandu bapak-bapak ya. Nah, apa bagus itu. Oh iya. Hujan pol kita. Rajin kila, jangan bilang ada Ibu Erni, nanti nih mau ketemu Ibu Erni datang, tapi bulan-bulan berikutnya tidak ada nih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semangat Kia. Tadi Bapak Ibu, ini kita antar anak tak, ini tersimpan di memori anak-anak. Tersimpan bahwa orang tua saya antar saya waktu ke posyandu. Itu terekam. Karena kita ini mau ki anak-anak tak semua berhasil, kita semua akan tua, akan bergeser generasi tak sekarang ini nanti yang menjadi pengganti-pengganti kita. Tanggung jawab moral kita semua, tadi Bapak Ibu orang tua. Yang kedua, pemantauan pertumbuhan anak. Yang ketiga, pemantauan perkembangan anak. Keempat, koordinasi lintas sektor dengan unit lain terkait kesehatan dan gizi. Ini kita sudah lakukan ya. Dan yang kelima, menerapkan PHBS. Keenam, pemberian PMT. Dan ketujuh, pemantauan kepemilikan NIK. Kedelapan, ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. Saya kira itu Bapak Ibu, Kure Subanga atas kehadiran kita semua. Terima kasih kerjasama kita. Kadanta Media Tanah Toraja, Anton mengabarkan dari Posyandu Seroja Padanggiring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tanah Toraja, Sulsel.